kita bertemu lagi dalam program Dialog Spesial Evarina TV bersama saya Maria Hutasoid. Pemirsa, kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai Fakultas Teknik Universitas Evarina. Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, perguruan tinggi menjadi pusat perhatian. Salah satunya perguruan tinggi swasta yang terus bersinergi memberikan pelayanan terbaik mereka. UNEVA atau Universitas Evarina, salah satu perguruan tinggi swasta, diketahui mengalami perubahan signifikan. UNEVA dengan usianya yang masih muda telah bertransformasi menjadi universitas favorit di Sumatera Utara. Ada beberapa fakultas yang menjadi pilihan di UNEVA seperti Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Ekonomi. Dan dalam bincang-bincang kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Fakultas Teknik Universitas Evarina. Bersama kita telah hadir Dekan Fakultas Teknik UNEVA, Bapak Victor Papahan. Iya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang juga Bu. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat ya Pak. Baik, senang Pak bisa bertemu dengan Bapak. Yang pertama Pak, langsung saja kita mulai. Program-program pendidikan apa saja Pak yang ada di Fakultas Teknik Universitas Evarina? Bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi sejak berdiri di tahun 2012, Fakultas Teknik itu menaungi 3 program studi. Jadi dari 3 program studi itu ada teknik elektro, teknik lingkungan, dan teknik informatika. Dan sampai saat ini ketiga program studi tersebut masih tetap berjalan dengan baik dan dengan jumlah mahasiswa yang minat terhadap program studi tersebut itu masing-masing ya mengalami pertambahan. Terlebih-lebih yang menjadi program studi unggulan itu teknik informatika. Itu yang bisa kita sampaikan. Baik Pak, akreditasi suatu fakultas di universitas biasanya selaras dengan dosennya. Bagaimana Pak dengan akreditasi Fakultas Teknik di UNEVA sendiri Pak? Untuk akreditasi kita memang masih nilai C atau baik, dan ini memang akan terus kita benahi. Untuk pembenahan ini kita berusaha meningkatkan kualitas baik dari sisi dosen maupun nanti sarana prasarana dan juga jumlah mahasiswa. Makanya untuk menarik jumlah mahasiswa yang semakin meningkat, kita mencoba melakukan promosi dengan lebih giat lagi, bukan hanya di kawasan Siantar Simalungun, tetapi ya kita usahakan di daerah Sumatera Utara yang terutama dulu, baru nanti ya mungkin yang provinsi-provinsi tetangga seperti mungkin dari Riau atau mungkin dari Aceh itu akan kita tingkatkan promosi kita, karena memang untuk jumlah mahasiswa ini salah satu hal yang menjadi tolak ukur peningkatan nilai akreditasi suatu program studi. Jadi untuk dosennya sendiri kita mencoba melakukan peningkatan kualitas dengan melakukan peningkatan kemampuan dari dosen itu sendiri, dan juga dari sisi akademik itu ada yang namanya jabatan fungsional. Jadi dalam hal ini untuk jabatan fungsionalnya tadi itu kita coba ya mulai dari asisten ahli, nanti kalau bisa ya mudah-mudahan sampai guru besar, itu yang akan kita capai. Namun dalam hal ini kita juga harus memikirkan memang kualifikasi dari dosen, terutama nanti dari jenjang pendidikan. Jadi memang sampai saat ini untuk jenjang pendidikan di program studi yang ada di Fakultas Teknik itu masih S2, dan nanti memang kita akan coba memotivasi para dosen supaya nanti ada dosen kita ini yang akan melanjutkan ke jenjang studi S3, karena ini sesuai dengan rencana induk pengembangan Fakultas Teknik. Karena dalam hal ini juga kita mengharapkan ya dukungan penuh dari pendiri yayasan kita, yaitu Bapak Dr. J.R. Saragi, untuk membantu pembiayaan dosen-dosen kita ini untuk melanjutkan studinya ke jenjang S3. Itu yang kita harapkan, karena nanti kalau kualitas dosennya sudah memasuki doktor, ya otomatis nanti dalam jabatan fungsional kita bisa meningkatkan kembali untuk ke dalam guru besar, sehingga dengan jenjang pendidikan dosen yang sudah doktor dan kualifikasi jabatan fungsional yang sudah ada guru besar, kita yakin suatu saat untuk akreditasi A itu akan kita raih untuk Fakultas Teknik. Demikian Bu.
Baik Pak, saat ini Pak banyak juga masyarakat yang memuji perkembangan UNEVA yang di dalamnya ada Fakultas Teknik. Lalu Pak, sebenarnya strategi apa yang dipunyai oleh Fakultas Teknik ini sehingga mampu bersaing dengan Fakultas Teknik dari universitas yang lain Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk Fakultas Teknik sendiri dari 3 program studi yang ada, memang untuk daerah Siantar Simalungun itu 2 prodi kita, elektro dan lingkungan, itu hanya kita satu-satunya, Bu. Dan untuk lingkungan sendiri kita hanya ada di Sumatera Utara saingan, Universitas Sumatera Utara. Jadi untuk meningkatkan tadi ya kita otomatis mau tidak mau ya harus yang namanya promosi. Jadi dari promosi yang kita lakukan seperti tadi yang saya sampaikan, ya kita promosinya bukan hanya daerah lingkungan Siantar Simalungun, bukan hanya di Sumatera Utara. Kalau bisa nanti di negara-negara tetangga, ya kalau bisa nanti seluruh Sumatera kita coba akan promosikan, Bu. Kemudian untuk memperkenalkannya lagi, kita mencoba melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, dan sampai saat ini memang kita sudah mencoba kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ternama dan yang terakreditasi A. Salah satunya ya USU dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu sudah kita lakukan. Dan nanti ini akan kita jajaki juga untuk kerjasama dengan perguruan tinggi yang mungkin dalam ranking LLDIKT-nya itu mungkin sudah peringkat 10 besar. Itu yang kita sama-sama tahu ya, semuanya itu kan ada di Jawa. Dan ini akan kita coba nanti, dan mudah-mudahan untuk tahun ini dan tahun berikutnya kita akan realisasikan itu, Bu. Sehingga nanti ya Universitas Evarina ini benar-benar nanti dikenal bukan hanya di Sumatera Utara tetapi tingkat nasional. Itu yang kita harapkan, Bu. Baik Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa di Fakultas Teknik ada 3 program pendidikan seperti itu Pak. Dari antara yang 3 ini sebenarnya prodi yang mana yang menjadi favorit maupun yang paling diminati mahasiswa maupun calon mahasiswa di tahun ajaran baru Pak? Dan sebenarnya apa yang menjadi alasan program pendidikan tersebut menjadi program yang paling diminati Pak? Baik, jadi untuk program studi atau prodi yang menjadi favorit sampai saat ini di Fakultas Teknik itu Teknik Informatika, Bu. Jadi kenapa dikatakan favorit? Ini mungkin kalau saya melihat ini mungkin karena minat mahasiswa itu menganggap komputer itu sekarang ini sangat dibutuhkan. Padahal kalau kita lihat dari perkembangan yang ada dan dari peluang yang ada, sebenarnya teknik elektro dan teknik lingkungan itu juga sangat baik gitu, Bu. Apalagi kita sudah jajaki dari beberapa perguruan tinggi yang ada, bukan hanya di Sumatera Utara tetapi di Indonesia. Itu teknik elektro sama teknik lingkungan itu saat ini memiliki peminat yang sangat sedikit. Artinya apa? Berarti kita nanti akan memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk kedua prodi ini untuk lulusannya. Apalagi untuk saat ini perkembangan pembangunan yang ada itu kan menuntut tenaga-tenaga bukan hanya di tenaga informatika, tetapi juga nanti di bidang lingkungan dan juga di bidang elektro, terutama nanti ya di lingkungan kita sama-sama tahu itu ada namanya AMDAL. Jadi untuk kelestarian lingkungan juga itu sangat meningkat sekarang untuk kebutuhan, terutama juga nanti kebutuhan listrik juga di teknik elektro itu juga sangat dibutuhkan dan semakin meningkat. Apalagi dengan pembangunan yang semakin pesat saat ini. Saya rasa itu, Bu. Baik Pak, selanjutnya Pak, menjadi bagian dari holding company PT Evarina Etaham, pastinya banyak peluang terbuka bagi lulusan Fakultas Teknik di Universitas Evarina Pak. Bagaimana kesempatan ini dimanfaatkan oleh lulusan Fakultas Teknik UNEVA Pak? Baik, terima kasih, Bu. Jadi dengan adanya holding company dengan PT Evarina Etaham ini memang salah satu kunci bagi kita di dalam mempromosikan UNEVA. Artinya apa? Kita menyampaikan ke calon-calon mahasiswa, baik ke orang tua atau masyarakat umum, itu bahwa Universitas Evarina ini memiliki suatu kerjasama dengan perusahaan yang menjadi di bawah naungan yayasan. Jadi artinya apa? Jika ada lulusan yang terbaik, itu nanti otomatis akan ditampung di PT Evarina Etaham. Seperti kalau misalnya untuk di Fakultas Teknik sendiri, ya kita pasti ingatkan ya salah satunya ya seperti ini, Evarina TV ya. Artinya lulusan kita mungkin akan ditampung di Evarina TV. Dan juga ada beberapa yang lain seperti rumah sakit. Ya rumah sakit kan itu membutuhkan yang namanya AMDAL atau bidang lingkungan. Apalagi nanti untuk bidang kelistrikan, itu elektro. Itu sangat dibutuhkan.
Jadi untuk rumah sakitnya selain rumah sakit ada juga nanti ada sekolah dan juga ada hotel. Jadi itu menjadi salah satu kunci utama kita di dalam mempromosikan Uneva ini, Bu. Itu, Bu. Baik, Padekan kita tahan dulu sejenak, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita Pak setelah jeda ini ya Pak. Baik pemirsa, dialog spesial Evarina TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Dialog Spesial Evarina TV, lebih dekat mengenal Fakultas Teknik Universitas Evarina. Masih bersama Bapak Victor Pakpahan. Pak, kita lanjutkan ya Pak. Fakultas Teknik pastinya punya sesuatu yang lain Pak di Universitas Evarina ini, sehingga setiap tahun akademik tiba jumlah mahasiswanya selalu bertambah. Itu seperti apa Pak? Apakah setiap tahunnya ada peningkatan maupun grafik mahasiswa ini di Uneva seperti apa Pak? Khususnya di Fakultas Ekonomi. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk Fakultas Tekniknya sendiri itu memang setiap tahunnya ada peningkatan minat calon mahasiswa, dan seperti tadi yang kita katakan itu memang peminat paling besar itu memang di Teknik Informatika. Jadi di Teknik Informatika ini memang mengalami lonjakan yang cukup luar biasa untuk peminatnya. Jadi mungkin ya dikarenakan itu tadi Bu, mereka menganggap bahwa untuk lulusan nanti komputer ini masih sangat diminati. Itu memang kita maklumi. Jadi untuk keunggulan kita yang lainnya saya rasa ya itu tadi, artinya kita melihat dari kualitas dosen kita, kemampuan dosen kita. Jadi dari kualitas dosen ini, cara mereka menyampaikan pembelajaran di kelas ini saya rasa menjadi tolak ukur bagi mahasiswa untuk memperkenalkan atau mempromosikan sendiri. Tanpa kita suruh, mereka pasti akan mempromosikan sendiri apa yang ada di Universitas Evarina. Jadi selain dari dosennya, ya otomatis kita sarana dan prasarana, Bu. Jadi untuk sarana dan prasarana ya seperti dari awal kita berdiri sampai saat ini kita di tempat ini saya rasa itu perkembangannya cukup signifikan, Bu. Artinya di mana kita lihat perkembangan itu, yang pertama ya namanya perguruan tinggi atau program studi itu otomatis kan harus memiliki yang namanya laboratorium. Jadi untuk sekarang ini kita sudah menyiapkan 3 laboratorium inti untuk 3 fakultas 3 program studi yang ada. Kemudian selain itu ada fasilitas pendukung seperti sekarang yang menjadi minat mahasiswa itu kan yang namanya internet, Bu. Jadi di kampus baru kita ini kita sudah menyediakan beberapa titik hotspot. Jadi bagaimana mahasiswa itu mengalami kemudahan nanti dalam mengakses internet, baik itu mungkin tugas-tugas, apalagi sekarang kan ada namanya pembelajaran online, atau mungkin nanti mendownload ya materi-materi yang mereka butuhkan untuk pengembangan kualifikasi keilmuan mereka sendiri. Karena memang dari awalnya kita sudah mengatakan ke mahasiswa bahwa keilmuan itu bukan hanya dari ruang kelas, tetapi harus diakses juga dari internet. Makanya sarana prasarana ini kita tingkatkan. Kemudian mungkin ya kita lihat lagi nanti dengan ya mungkin kantin ya sebagai kebutuhan pendukung juga, dan juga ada sarana prasarana olahraga yang sudah kita siapkan bagi mahasiswa, dan ada juga mungkin masih banyak lagi, Bu ya. Jadi saya mungkin bingung menyebutkan satu persatu karena mungkin terlalu banyak fasilitas yang kita sediakan. Jadi semuanya ini saya yakin akan menjadi keunggulan bagi kita dan akan menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mempromosikan sendiri kampus kita. Karena memang dari beberapa kondisi peningkatan jumlah mahasiswa yang ada tadi, itu semuanya memang ya, secara grafik peningkatannya sangat drastis. Dan saya yakin ini ada beberapa mahasiswa itu yang memang membawa calon mahasiswa baru. Sampai saat ini pun masih ada perkembangan dari mahasiswa kita sendiri, Bu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Baik, Pak. Kalau pengajar maupun dosen di Fakultas Teknik sendiri itu jenjang pendidikannya maupun lulusannya dari mana saja, Pak? Baik, jadi untuk dosen-dosen kita di Fakultas Teknik itu memang ada dari dalam negeri dan dari universitas ternama juga.
dan bahkan ada yang dari luar negeri, Bu. Jadi salah satunya itu dari Taiwan, itu ada dosen kita. Kemudian selain dari kualifikasi pendidikan, dosen-dosen kita juga itu ada yang memiliki skill yang memang sudah tersertifikasi, Bu. Karena ini memang salah satu keunggulan yang diharapkan dari dosen. Karena memang sertifikasi yang kita harapkan ini akan mampu mendongkrak kemampuan dosen-dosen kita di dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Karena memang di dalam pembelajaran di kelas kan itu harus, yang kita harapkan dosen kita itu melakukan update. Jadi artinya pembelajaran itu tidak monoton, Bu. Jadi untuk dosennya juga itu memang kita harapkan yang pernah melakukan penelitian atau mungkin pelatihan-pelatihan, Bu. Karena memang salah satu tuntutan dari perguruan tinggi, yaitu Tridharma perguruan tinggi tadi, yaitu selain pendidikan itu harus ada penelitian dan pengabdian. Jadi saya rasa kegiatan-kegiatan tadi itu menentukan keunggulan dari dosen-dosen kita, Bu. Makasih, Bu. Baik, Pak. Tadi Bapak ada mengatakan bahwa sarana dan prasarana telah dimiliki oleh Universitas Evarina. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sarana dan prasarana itu, Pak? Apakah telah memadai atau mendukung pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Teknik sendiri, Pak? Baik, terima kasih, Bu. Jadi untuk sarana prasarana, kalau kita katakan untuk saat ini memadai, ini saya rasa cukup memadai. Tetapi secara universitas, saya rasa ini masih kurang, gitu. Kenapa? Karena saya yakin Bapak pendiri yayasan itu mengharapkan universitas kita ini menjadi ternama, bukan hanya di Siantar Simalungun atau Sumatera Utara, mungkin secara nasional. Artinya pasti ada visi Bapak Dr. Jair Saragih itu untuk meningkatkan sarana prasarana kita, terutama nanti di dalam hal kegiatan akademiknya, ya bukan seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya internet, tetapi ada kemudahan mengakses sistem informasi, Bu. Jadi untuk saat ini kita sudah menggunakan sistem informasi yang namanya Siakat. Jadi dengan Siakat ini mahasiswa sudah bisa mengakses nanti KRS dan KHS, kemudian mereka bisa melakukan pembayaran uang kuliah atau biaya yang lain, itu tidak harus datang ke kampus membayar, tetapi nanti mereka bisa secara online. Makanya kita juga untuk Siakat kita atau sistem informasi kita ini, kita juga melakukan kerjasama dengan pihak bank, supaya nanti kemudian akses pembayaran itu menjadi salah satu ya membantu mahasiswa lah, untuk memudahkan mahasiswa di dalam pembayaran uang kuliahnya. Itu, Bu. Baik, Pak. Lalu Pak, bagaimana kerjasama yang dibangun dengan pihak lain, termasuk apakah sudah ada kerjasama dengan pihak luar negeri untuk lebih mengembangkan Fakultas Teknik UNEVA, Pak? Baik, jadi untuk kerjasama ini memang salah satu hal yang menjadi pendukung bagaimana kita meningkatkan kualitas. Dan ini memang sudah kita pikirkan dan sudah ada di dalam rencana induk pengembangan Fakultas Teknik, Bu. Jadi untuk kerjasama kita sudah mencoba beberapa perguruan tinggi, baik yang ada di Sumatera Utara dan nanti kita akan mencoba menjajaki juga yang ada di Pulau Jawa. Jadi untuk saat ini kita sudah menjajaki di Universitas Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena kedua perguruan tinggi ini kita anggap sangat layak untuk menjadi acuan bagi kita, karena secara akreditasinya kita sudah melihat ya kayak di Sumatera Utara ya negeri, kalau UMSU-nya sendiri itu sudah A, karena UMSU-nya sendiri kan swasta. Jadi kita belajar dari UMSU-nya bagaimana supaya kita nanti bisa mendapatkan akreditasi A juga. Dan kita juga sudah bekerja sama juga dengan Unimed, Bu. Jadi selain dari akademik, dari non akademik kita juga melakukan kerjasama. Contohnya di perusahaan swasta atau BUMN, Bu. Jadi kita mencoba melakukan kerjasama ini, tujuannya ya untuk itu tadi, bagaimana membekali mahasiswa. Jadi untuk kegiatan PKL mahasiswa, atau nanti ya mungkin beberapa lulusan kita bisa ditampung gitu, Bu. Jadi kita mencoba bukan hanya di akademik, tetapi juga di non akademik untuk kerjasamanya, Bu. Baik, Pak. Jika kita berbicara mengenai kegiatan mahasiswa, agar mahasiswa ini semakin bersemangat dan membuat Fakultas Teknik sebagai rumah kedua mereka, ada tidak, Pak, kegiatan lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa ini agar mereka bisa lebih bisa lebih hati. seperti itu, Pak. Baik, ada tidak kegiatan lainnya, Pak? Jadi untuk kegiatan kemahasiswaan ini
Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, mungkin karena banyak kegiatan mahasiswa kita ya. Tetapi di sini secara garis besarnya bisa saya katakan mahasiswa kita itu kan memiliki keorganisasian, yaitu yang dinamakan Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kebetulan untuk tahun ini itu ketua BEM-nya itu dari Fakultas Teknik, Bu. Jadi mahasiswa kita saya rasa cukup kreatif ya. Kenapa saya katakan cukup kreatif? Karena banyak kegiatan. Jadi kegiatan yang mereka lakukan bukan hanya kegiatan olahraga, bukan hanya kegiatan seni, tetapi ada juga kegiatan ilmiah, Bu. Jadi dari Fakultas Teknik sendiri ya ada beberapa mahasiswa kita itu mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Karena untuk kegiatan ilmiah itu kan ada yang diperlombakan, yang dianjurkan oleh LLDikti, khususnya kalau kita di Sumatera Utara ini namanya LLDikti 1 atau wilayah 1 khusus Sumatera. Jadi itu ada beberapa kegiatan ilmiah yang bisa diikuti oleh mahasiswa kita. Kemudian dari olahraganya sendiri itu banyak, Bu. Yang ada yang mau basket, tenis meja, voli, bahkan ada futsal, dan itu masih banyak lagi. Sedangkan untuk seni budaya, ya kita ada seni tari, berpaduan suara, Bu, untuk mahasiswa. Dan mereka ini nanti memang ya kita berdayakan, terutama nanti untuk kegiatan seperti kita wisuda, itu mereka pasti kita berdayakan untuk seni tarinya dan paduan suaranya, Bu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, kita harus tahan dulu perbincangan kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak. Pemirsa, Dialog Spesial Eva Rina TV akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Dialog Spesial Eva Rina TV, masih bersama dengan Bapak Victor Pakpahan. Baik Pak, kita lanjutkan ya Pak. Biasanya Pak, setiap universitas selalu membuka program beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi Pak. Apa saja program beasiswa yang ada di Fakultas Teknik UNEVA Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk beasiswa ya otomatis yang pertama dan yang terutama ya itu tadi Bu, beasiswa dari yayasan. Jadi sejak dari berdiri Universitas Eva Rina dan juga khususnya Fakultas Teknik, itu sudah ada beberapa mahasiswa kita dan juga yang sudah jadi alumni itu mendapatkan beasiswa penuh dari Bapak Dr. J.R. Saraghi. Artinya beasiswa penuh itu beasiswa penuh uang kuliah, Bu. Jadi selama 8 semester itu. Selain itu kita juga mencoba menjalin dari kerjasama dengan LLDT, mencari informasi. Itu ada namanya beasiswa bidik misi. Dan beasiswa bidik misi ini sendiri itu memang diberikan semester 1 sampai semester 8 juga. Dan ada juga beasiswa PPA, Bu. Dan yang terbaru ini sesuai dengan perkembangan dengan dunia pendidikan, itu pemerintah kan itu ada menganjurkan atau menawarkan yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk tingkat universitas atau perguruan tinggi itu kita sudah mencoba menjajaki dan sudah mengajukan mahasiswa kita gitu yang layak nanti untuk mendapatkan KIP. Jadi beasiswa ini memang kita usahakan bisa didapatkan mahasiswa dengan jumlah yang lebih banyak, Bu. Tetapi memang karena adanya keterbatasan dari pemerintah, yaitu ya mungkin kita hanya beberapa mahasiswa loh, Bu. Seperti saat ini di Fakultas Teknik itu ada sekitar 10 orang yang mendapatkan beasiswa dari Bapak Dr. J.R. Saraghi. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak. Berbicara mengenai proses pembelajaran, tentunya di masa pandemi sekarang ini ada perbedaan dengan sebelum masa pandemi. Kalau di Fakultas Teknik sendiri Pak, perbedaannya itu seperti apa Pak? Kalau di Fakultas Teknik sebenarnya pembedaannya dengan fakultas yang lain, baik itu di ekonomi, keguruan dan ilmu pendidikan dan kesehatan, itu tidak ada, Bu. Tetapi yang menjadi acuan itu memang Fakultas Teknik. Kenapa? Karena memang kita dengan teknik informatikanya, itu kita mencoba melalui dosen-dosen kita, itu mencari solusi dari software atau aplikasi yang ada, baik itu online atau offline, itu mana yang cocok untuk ke mahasiswa.
dan itu memang kita masih tetap menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom, dan masih banyak aplikasi yang lainnya yang kita gunakan untuk pembelajaran online. Dan kuncinya di sini memang ya kita harapkan itu tadi. Kenapa tadi saya katakan acuannya Fakultas Teknik? Karena kita ya mau tidak mau kita yang melatih nanti para dosen kita dari fakultas yang lain. Itu menjadi acuannya, Bu. Jadi supaya nanti tujuannya tetap ya kita seragam. Karena yang kita harapkan itu tadi, Bu, keseragaman. Kita harus bersama-sama membangun UNEVA. Makanya kita dari Fakultas Teknik itu mencoba melakukan pelatihan kepada dosen-dosen kita bagaimana untuk menggunakan aplikasi-aplikasi online tadi. Sehingga materi yang disampaikan itu memang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian mahasiswa juga itu mampu mengadopsi proses pembelajaran yang disampaikan oleh para dosen. Itu, Bu. Baik Pak, ketika mahasiswa mengikuti pembelajaran secara daring, animo mahasiswa di Fakultas Teknik sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk pembelajaran daring, ya memang bisa kita katakan ada ketidakpuasan, tetapi dari ketidakpuasan yang ada, ini kita mencoba mengantisipasi kepada mahasiswanya, terutama kenapa? Karena memang dalam hal biaya, ini kan tadi menjadi momok, artinya bukan hanya di dunia pendidikan tinggi, pendidikan menengah ke bawah juga ini menjadi momok. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan itu kan cukup besar untuk pulsa kata para konsumen. Jadi begitu juga dengan mahasiswa kita, itu menjadi momok bagi mereka juga, apalagi orang tua. Tetapi dalam hal ini kita mencoba mencari informasi, kira-kira solusi ada enggak? Dan memang solusi ini ada kita dapatkan ya melalui dari pemerintah. Itu ada bantuan nanti yang kita coba. Sampai saat ini kita akan mencoba menjalin kerjasama atau informasi. Itu sistemnya bagaimana supaya nanti bantuan yang akan diberikan pemerintah, kalau saya tidak salah sekitar 40 giga ya, 40 giga untuk mahasiswa dan 50 giga untuk dosen. Itu kita coba jajaki dan mudah-mudahan nanti ini bisa terrealisasi, Bu. Jadi artinya kesulitan dalam hal pulsa atau biaya tadi itu semuanya bisa teratasi. Itu yang kita coba lakukan. Kemudian untuk biasanya yang menjadi permasalahan bagi kita juga itu mahasiswa tingkat akhir, Bu. Jadi untuk mahasiswa tingkat akhir ini untuk online-nya, terutama dalam penelitian mereka, ini kita coba mengantisipasi dengan membuat suatu bentuk atau model bagaimana nanti penelitian harus mereka lakukan. Karena memang harus mengikuti protokol kesehatan. Itu yang kita lakukan, Bu. Baik, lalu Pak, sebenarnya apa yang menjadi tantangan dan bagaimana peluang dari mahasiswa teknik UNEVA ketika sudah menjadi alumni dari kampus ini? Apakah Bapak sendiri selaku dekan yakin bahwa alumni mahasiswa Fakultas UNEVA bisa bersaing di luar setelah mereka lulus dari tempat ini, Pak? Kalau untuk persaingan di dunia kerja, saya rasa mahasiswa saya mampu gitu, Bu. Kenapa saya katakan mampu? Karena memang mereka di sini dididik dengan cara yang profesional oleh dosen-dosen yang memang bukan hanya teori yang mereka dapatkan, tetapi juga praktek. Apalagi dosen-dosen kita ada yang praktisi, Bu. Ada yang praktisi, jadi artinya bagaimana kondisi dunia kerja itu mereka sudah pasti dapatkan dari dosen-dosen. Kemudian melihat dari peluang yang ada, terutama nanti di kawasan Siantar Simalungun, Bu. Ini kita lihat kan pembangunan yang pesat, industri yang semakin maju atau semakin besar. Saya yakin mereka bisa masuk ke sana. Makanya pada saat proses pembelajaran itu kita tekankan ke mahasiswa. Contohnya misalnya di teknik informatika, itu kita sampaikan ke mereka. Artinya keilmuan itu bukan hanya di ruangan kelas seperti tadi yang saya katakan. Mereka juga harus giat. Dalam hal ini kita menuntun mereka juga untuk mendapatkan ilmu itu dari dunia maya atau internet, supaya nanti pada saat mereka terjun ke lapangan ya mereka tidak kaku lagi, terutama di dalam pembuatan aplikasinya. Begitu juga dengan prodi yang lain, misalnya lingkungan atau elektro. Ya kita katakan kepada mereka sekarang itu yang dituntut mahasiswa itu memiliki sertifikasi. Makanya kayak di teknik lingkungan itu namanya ada sertifikasi AMDAL, dan ini menjadi suatu kebutuhan di dunia kerja. Jadi kita mencoba bekerja sama dengan institusi yang melaksanakan sertifikasi ini, Bu. Itu kita coba dan
kita harapkan ada beberapa mahasiswa kita ini yang sudah bisa nanti mengikuti sertifikasi itu, Bu. Demikian, Bu. Baik, lalu Pak, apa program jangka panjang Fakultas Teknik UNEFA, Pak? Baik, untuk program jangka panjang, ya kita melihat sekarang ini dengan kondisi yang ada, Bu, ya. Artinya harapan kita, termasuk saya sendiri ya kalau saya sendiri ya pengennya saya ini nanti mendapatkan ya jenjang studinya itu doktor gitu, Bu. Karena saya nanti juga mengharapkan memiliki jabatan akademik yang lebih tinggi lagi atau lebih yang akhir, kalau di dunia pendidikan namanya guru besar. Jadi itu harapan kita. Jadi artinya harapan kita ya nanti ada bantuan dari Bapak pendiri yayasan itu memberikan dana bantuan pendidikan bagi kita, dan atau mungkin kita akan mencari juga nanti dari pemerintah, Bu, karena kebetulan memang di pemerintah itu ada namanya beasiswa untuk jenjang pendidikan sampai nanti mungkin doktor. Itu kita akan cobakan, harapan kita. Kemudian ya harapan berikutnya ya mungkin jumlah mahasiswa kita ini akan semakin bertambah terus, dan kalau bisa nanti ya Universitas Evarina khususnya Fakultas Teknik itu menjadi favorit, bukan hanya di Sentra Simalungun, Sumatera, ya kalau bisa nasional. Itu tujuan kita, karena ini memang sesuai dengan visi misi kita, Bu. Visi misi kita bahwa kita ini menjadi program studi fakultas yang unggul dan yang mampu bersaing secara global di tingkat nasional. Itu yang kita utamakan. Ya kalau mungkin 10 tahun lagi ya mungkin kita harapkan secara internasional. Itu yang kita harapkan. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, mungkin Bapak ada harapan selain untuk mahasiswa, untuk dosen juga maupun calon mahasiswa yang akan memilih kampus di UNEFA ini, Pak? Baik, jadi kalau harapan saya untuk dosen-dosennya seperti tadi saya katakan, ya marilah kita tetap membangun kekeluargaan untuk mengembangkan dan membesarkan Universitas Evarina, dan tetap semangat untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya. Jadi artinya Bapak Ibu dosen yaitu bisa nanti meningkatkan kualifikasi pendidikannya mungkin melalui beasiswa yang ada, dan kita harapkan tadi bantuan dari Bapak Dr. J.R. Saragih. Kemudian kalau untuk mahasiswa kita ya mari kita tetap menjaga nama baik alma mater. Artinya Universitas Evarina ini kita anggap menjadi rumah kedua bagi kita. Artinya hati kita tetap ada di Universitas Evarina. Jadi begitu juga dengan alumni kita. Ya artinya jangan karena lepas dari Universitas Evarina menganggap Universitas Evarina itu tidak ada lagi. Jadi kita harus sama-sama membangun dan tetap memikirkan bagaimana Universitas Evarina ini solid bukan hanya 10 atau 15 tahun mendatang. Kalau bisa untuk selama-lamanya dan semakin besar, Bu. Jadi itu yang saya harapkan. Kemudian untuk mahasiswa baru ya marilah datang ke Universitas Evarina. Kita siap mendidik Anda, menjadikan Anda menjadi orang yang profesional. Berhubung saat ini di kondisi pandemi COVID-19 ini, itu ada kemudahan dan kemurahan dari Bapak pendiri yayasan, Bapak Dr. J.R. Saragih, yang membebaskan atau menggratiskan biaya pendaftaran, biaya pembangunan, biaya kemahasiswaan, dan juga biaya kuliah sampai 1 semester. Jadi dengan kemudahan ini, saya harapkan masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Jadi artinya keuntungan ini bukan kepada UNEFA saja, tetapi kepada masyarakat yang ingin belajar di UNEFA. Itu saya rasa, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Semoga apa yang tadi telah Bapak sampaikan bermanfaat bagi pemirsa Evarina TV, khususnya bagi keluarga besar Universitas Evarina. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian dialog spesial lebih dekat dengan Fakultas Teknik Universitas Evarina. Saya Maria Utasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.